Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari bisnis kami, yaitu MyKizi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Noval dengan NIM 192000313. Yang kedua ada Ridwan, saya sendiri, dengan NIM 192000447. Yang ketiga ada Vincentius dengan NIM 192000414. Yang keempat ada Ardi Salam dengan NIM 192001028. Yang kelima ada Rahmat dengan NIM 192000319. Kami dari kelas 191A25, Prodi Sistem Informasi S1, Fakultas Teknologi dan Informatika, dosen pembimbing Hardani SPD MM. Di sini ada struktur organisasi ya, Muhammad Ridwan sebagai manajer, lalu Vincentus sebagai bendahara, Ardi Salam sebagai pemasaran, Nova sebagai strategi pemasaran, dan Rahmat sebagai strategi tempat. Next. Oke, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Di Indonesia sendiri belum begitu banyak masyarakat yang berwirausahaan, sebagian besar menjadi karyawan atau buruh di negeri. Mindset kesuksesan hanya didapatkan jika bekerja di kantoran dan perusahaan yang besar, mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dari permasalahan di atas, kami mencoba berusaha sebagai upaya pelatihan diri bagi kami dan mengubah mindset bahwa lulusan sarjana tidak hanya menjadi pekerja, tapi dapat membuka lapangan pekerjaan. Kami buka usaha outlet minuman dan minuman, makanan dan minuman. Visi dan misi. Di sini visi kami adalah kepuasan konsumen atas produk merupakan hal yang paling utama. Misi ada 2 poin. 1. Menciptakan makanan yang sehat, cita rasa yang tinggi yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Poin kedua, menciptakan jajanan kekinian. Lalu 3. Deskripsi produk. Cheesecake Oreo. Cheesecake Oreo terbuat dari keju dan Oreo. Produk kami mampu bertahan 2 hari karena tidak memakai bahan pengawet. Poin kedua yaitu rasanya banyak orang yang menyukainya. Oke, next. Oke, yang keempat, struktur organisasi. 1 ada Muhammad Ridwan sebagai owner, 2 ada Muhammad Ardi Salam sebagai pemasaran, 3 ada Muhammad Nawal sebagai strategi marketing, 4 ada Vincent sebagai bendahara, 5 ada Rahmat sebagai strategi penjualan. Di bawah ini adalah tugas-tugas seluruh anggota. 1. Orang pemilik bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan proses dan mengawasi tugas dan masing-masing bagian. 2. Pemasaran, bertugas memegang kendali promosi baik lewat sosial media maupun di dunia nyata. 3. Merencanakan pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang kita sediakan. 4. Bendahara, mengelola keuangan produksi dan mengelola dana untuk membayar gaji seluruh karyawan dari seluruh keuntungan yang dipotong untuk biaya produksi berikut. 5. Menentukan tempat penjualan produk supaya bisa dijangkau orang banyak. Next. Bab 2. Bisnis model kanvas. Key partner, kita mempunyai minimarket, pedagang es, batu kristal, toko plastik. Key rescue ada 1. Peralatan untuk membuat adonan, 2. Seluruh anggota kelompok, 3. Bahan baku.
Customer relationship ada akun sosial media dan promo di hari tertentu. Value proposition ada harga terjangkau, terbuat dari bahan yang berkualitas, terjaga kebersihanan, tidak menggunakan bahan pengawet. Di Active itu kita mempunyai akun Instagram dan Facebook sebagai media promosi, memberikan pelayanan yang ramah. Channel kita punya Instagram dan Facebook. Ke struktur, biaya kebutuhan alat, biaya kebutuhan bahan, biaya lokasi. Customer segment, semua kalangan. Revenue stream, penjualan produk makanan dan minuman, modal pribadi. Next. Bab 3 analisis keuangan, alat dan bahan. Oreo 66.000 2 bungkus, biaya 132.000. Keju 117.000 2 bungkus, 234.000. Susu kental manis 330.000 1 dus, biaya 330.000. Susu full cream 167.000 2 dus, biaya 334.000. Tepung maizena 225.000 1 dus, biaya 450.000. Mangkok plastik 540, perak 500 pieces, biaya 270.000. Sendok plastik 5.499 bungkus, biaya 10.998. Gelas plastik 23.999, 50 pieces 2 bungkus, biaya 47.998. Sedotan 14.500 per 1 bungkus, biaya 14.500. Almond bubuk 150.000 per kilo, 10 bungkus, biaya 1.500.000. Boba 20.000 per kilo, 5 bungkus, biaya 100.000. Gula aren bubuk 32.000 per 100 pieces 1 bungkus, biaya 32.000. Total menjadi 3.242.000. Next. 2. Biaya operasional. Token listrik 250.000 per bulan. Tagihan wifi 300.000 per bulan. Biaya pengembangan 550.000. Total menjadi 1.100.000. Business execution budget. Pembicara 150.000. MC 75.000. Snack 20.000. 25 orang. Nasi tumpeng 750.000. Total 1.475.000. Break even point. Kapasitas produksi 500 tambah 500 menjadi 1.000 pieces. Harga jual 15.000 tambah 15.000. Jumlahnya 30.000. Next. Total penjualan 30.000 dikali 500 pieces. Jumlah 30 juta. FP per pieces 4.100.000 per 100.000 pieces. Jumlah 4.100 pieces. PC per pieces 3.050.000 dikali 1.000 pieces. Jumlahnya 3.050 per pieces. BEP unit 4.100.000 bagi 30.000 dikurang 350. Hasilnya 152 pieces. BEP rupiah 4.100.000 dibagi 1 dikurang 3.050 per 30 juta. Hasilnya 41 juta. D. Profit revenue sharing 20% total penjualan. 30 juta dikali 20% sama dengan 6 juta. Berikut adalah gambar produk yang akan kami jual. Bab 4 penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam memilih suatu usaha, perlu diketahui terlebih dahulu hal yang berhubungan dengan usaha yang akan didirikan. Seperti mengetahui peluang usaha, lokasi usaha yang strategis, pemasaran produk, dan aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha. Sehingga usaha akan berjalan baik dan lancar. Usaha Maichizi ini merupakan usaha skala kecil, tetapi membutuhkan perencanaan matang sehingga konsumen akan merasa puas dan senang. Oleh karena itu, Maichizi dapat berkembang. Demikian proposal yang kami buat, semoga dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam mendirikan suatu usaha. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan serta peran semua pihak dalam pembentukan usaha kami ini. Terima kasih telah menonton video ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.